Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Rangers Mania, sekarang saya sedang berada di DSM Petpam Surabaya bersama Pak Haji Prapto. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Mas Maman Jaya, sukses selalu. Amin, amin, amin Pak Haji. Gimana kabarnya Pak Haji hari ini Pak Haji? Alhamdulillah, yang seperti Mas Maman lihat, kita sehat, panjang umur. Amin. Oh iya, saya ngucapin dulu selamat ulang tahun buat Pak Haji kemarin. Iya, terima kasih. Ci, ngobrol-ngobrol sebentar ini Ci. Apa Jadi itu? kemarin saya itu ketemu sama friends Ci. Ada salah satu yang request coba Mas Maman main ke depannya Pak Haji Prapto diintip kandang ternaknya, trik suksesnya bagaimana? Seperti itu Pak Haji. Gimana Pak Haji? Oh gitu. Sebenarnya dulu sudah pernah saya kupas, kalau nggak salah itu di Hobi Kicau. Sudah saya kupas tuntas. Ya kuncinya itu untuk ternak beranjangan itu harus sabar. Karena burung beranjangan ini nggak semudah yang kita bayangkan seperti ternak murai, ocen dan yang lain. Nah, kalau murai bisa dikumpulkan jantan betina, tapi tidak hanya dengan beranjangan ini. Beranjangan ini kalau dikumpulkan jantan dan betina itu saya yakin prosesnya lama, mungkin butuh waktu 1 tahun baru produk. Dan kalau nggak ada nanti gejala-gejala lemak itu pasti kalau di koloni itu gitu loh. Kalau udah lemak itu ya makan tidur karena nggak ada niat atau keinginan untuk produk. Beraninya ya sudah ngelihat aja jantan betina, udah ngelihat bosen. Mungkin kayak Mas Maman sama istrinya kalau lihat sendiri tiap hari ketemu mungkin bosen ya. Sebentar itu tadi ngelemak sih ya. Itu yang lemak yang betina atau yang jantan sih? Itu dua-duanya. Oh, Dua-duanya. Karena apa? Di situ udah koloni makan tidur, makan prasmanan terjamin. Jadi dia untuk birahi itu tingkatnya rendah sama sekali. Apalagi kalau cuacanya dingin, itu jelas pasti makan tidur gitu. Kalau untuk ternak sendiri nggak usah khawatir. Sekarang untuk beranjangan ini kan pengganti sinar matahari bisa pakai lampu. Contoh seperti saya itu kan kandang minimalis, kandang labet kota itu yang ukuran 40-60 ya. Itu dikasih lampu, ditaruh di dalam ruangan, mau produk juga. Yang kemarin saya posting itu sampai telur 6 atau semua itu ya itu di dalam ruangan. Cuma ya sirkulasi udara harus ada seperti itu. Dan untuk extra fooding tetap sama, ya jangkrik sama kroto. Jadi nggak ada vitamin doping itu nggak ada. Kita alami aja. Cuma ya memang harus disendirikan. Yang paling susah itu mengondisikan betina. Mungkin bagi pemula ya, itu harus butuh sabar. Kalau beli burung betina walaupun dari peternak itu harus sabar. Karena betina ini juga butuh waktu proses untuk bikin kerasan di kandangnya itu loh. Ya. Nah, saya yakin kalau di kandang sudah kerasan, 2 minggu lah pasti sudah nyarang seperti itu. Kalau ring kita sendiri ini rata-rata usia 6 bulan sudah produk kok. 6 bulan sudah produk. Nggak masalah sih kalau itu 6 bulan itu. Nggak masalah. Nah, yang penting jantannya kan tua. Gitu. Nanti hasilnya juga akan bagus. Gitu. Dan untuk pemula ini biasanya kan ini maunya kan instan. Jadi bingung ada jual obat ini, pemacu ini, enggak. Saya rasa itu enggak ngaruh. Karena saya dulu pernah apa aja jenis vitamin sudah enggak ngefek. Ternyata kuncinya emang bikin betina itu kerasan dulu di kandangnya. Nah, terus diupayakan untuk pemberian makan itu jangan ganti-ganti orang dulu, 1 orang dulu. Misalkan saya ya harus saya sendiri ngasih makan pagi sore gitu.
jangan ketemu orang lain dulu. Nanti kalau sudah produk itu nggak apa-apa, diganti-ganti orang, minta tolong temen, ngasih makan, nggak masalah. Bahkan udah angker pun, dilus-lus pun apa, jinak, bahkan matok-matok gitu loh. Jadi jangan, saya sarankan ya untuk pemula, jangan fanatik ke burung jinak, karena betina itu kalau sudah timbul berainya pasti akan jinak. Oh. Terkadang aku juga pernah dulu, karena memang ya namanya pemula pasti pinginnya tuh burung jinak. Ternyata burung jinak, burung tak bikin jinak total itu enggak lama berainya. Dia berai kalau sama tangan, dia diketek ini langsung berai. Tapi begitu dimasukin jantan, kabur, sudah takut. Begitu juga dengan yang jantan, kalau dibikin jinak total, dia sama berai betina keper langsung ngajar. Tapi kalau sama tangan, nangkring tangan, langsung kawin tangan gitu loh. Jadi jangan terlalu dibikin jinak lah, semi aja. Nanti kalau sudah timbul berainya, nanti ya pasti jinak, mantap-mantap tangan. Ya situ aja, intinya kuncinya kudu sabar, ekstra sabar. Harus benar-benar sabar. Tapi seperti disampaikan sih di awal itu, jangan kontak nanti orang dulu kalau dalam sesi istilahnya pertama itu sih ya. Iya. Itu sangat pengaruh sekali memang sih ya. Sangat pengaruh. Nah itu sangat berpengaruh, misalkan apa di situ kan misalkan ditinggal ke bepergian sampai nginep kan, itu baiknya enggak usah dikasih makan dulu, biarin aja nunggu sampai yang datang misalkan gitu. Nah apa yang penting kan di situ sudah ada stok bijian, Iya. pasti akan makan juga. Terus kalau saya sendiri ya, menurut saya ini nggak pernah pakai ular rongkong. Mungkin yang peternak lain pakai ular rongkong, ular kandang dan lain. Saya nggak pernah. Karena saya coba itu stok prasmanan ular itu malah gampang larinya ke lemak. Karena burung itu kan kurang gerak, kandang minimalis. Jadi kalau makan yang seperti ular itu kan nanti akan cepat lemah. Gitu. Nanti boleh lihat ke sangkar terangannya tadi. Oh boleh. Kalau kita ini udah los, siapapun yang pengen belajar main kandang, saya nggak ada istilahnya aling-aling atau rahasia. Kita los, kita kupas tuntas. Oke, siap. Itu untuk Branches Mania yang masih pemuda. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya nggak pelit ilmu ya untuk beranjangan ini. Dan saya rasa mungkin kelemahan saya itu nggak bisa ngelolos kayak teman-teman yang lain, dimasukin mesin penetas 0 hari, itu kelemahan saya. Saya terlalu gagal. Jadi rata-rata di SM ini lolos indukan semua. Jadi nggak ada pakai mesin. Makanya ya itu kelemahan saya, nggak bisa. Pasti mati di usia 5 hari, pasti mati seperti itu terus. Gitu. Nah, peternak sekarang kan pinter-pinter. Kalau saya nggak bisa ya. Mungkin karena kurang sabar atau karena waktu nggak bisa konsisten seperti itu. Nah ini sih, kalau untuk di DSM sendiri sih, itu kalau boleh tahu untuk harga anakannya berapa sih? Kalau yang jantan berapa, betina berapa sih? Kalau untuk saya ini kan masih istilahnya kita udah upgrade indukan yang cerah juara. Jadi untuk harga mungkin masih tinggi ya. Karena kita juga istilahnya rata-rata pembeli di DSM ini bukan lepas, dalam arti lo jual lo beli seperti itu, bukan. Jadi masih butuh prosesnya gini, dan saya itu juga saya bertanggung jawabkan di situ. Jadi enggak hanya sebatas saya beli habis itu lepas. Nah itu enggak. Begitu juga untuk yang branding, saya pantau, saya terbuka untuk tanya jawab, solusi saya kasihkan semua. Ada banyak yang berhasil, seperti yang di Sidoarjo, Misbahul Munir,
terus ponakan saya yang di Bojonegoro, terus banyak lah. Enggak, di Kediri juga ada, di Blitar juga ada. Yes, pokoknya kita nggak pelit ilmu lah. Dan kemudian kalau untuk karakter-karakter yang di desa sendiri itu saya sudah tahu, sudah hafal gitu loh. Jadi ini kurang apa saya tahu gitu loh. Tahu ya. Saya tahu. Jadi kalau untuk peternak ring lain ya, saya mohon maaf saya juga kurang memahami ya karakter burung peternak, soalnya lain-lain gitu. Nah ini sih sebagai contoh sih, misal sih ya, misal saya beli di ring DSM ini, saya pelihara sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai sudah usia gacor. Tapi suatu saat saya itu wah pengen ganti lah, istilahnya pengen tukar tambah ke Pak Haji, kira-kira itu gimana sih, bisa nggak sih? Oh, selama itu pakai ring kita ya, ring kita istilah bener-bener ring kita pasti ganti gitu. Oh gitu. Dengan syarat ya ada syaratnya lah nanti kan gitu loh. Misalkan bosan pengen tuker yang ini monggo gitu loh. Jadi kita nggak ini, kita bikin customer tuh puas gitu loh. Karena kita ini jaga-jaga panjang juga cari seduluran dengan baik gitu. Jadi nggak istilahnya kalau bisa jangan bikin sakit hati lah. Bagi saya itu seperti itu. Karena apa, burung beranjangan ini juga ini ya mahal. Dengan uang nominal segitu ternyata ada kecewa, kita juga merasa kasihan. Andai kata saya itu berkata di sendiri Mas Ahmad, andai kata saya digituin itu saya gimana rasanya gitu loh. Jadi kalau bisa janganlah, jangan. Monggo kalau memang ada yang kecewa dengan ring-ring kita mau tuker tambah monggo. Dan mungkin kesulitan nyeting bisa dikontak saya, caranya gimana, untuk lapangan, untuk breeding kita terbuka. Oh, bagus, istimewa diri DSM. Tidak hanya sebatas jual beli saja. Enggak. Pengalaman saya Mas Aman, dulu saya beli beranjangan itu dengan harga 9 juta. Itu pengalaman pahit karena tekad saya udah bulat pertama saya beli trotol 9 juta waktu itu ring JKS. Ngomong sama istri saya, langsung saya itu dikasih 2 pilihan, pilih burung apa pilih keluarga. Asli itu sih, asli bisa ditanyakan. Akhirnya saya tetap beli burung di angka 9 juta, tapi resikonya saya ditinggal minggat. asli bener. Boleh ditanyain ya, asli. Kalau saya punya keyakinan suatu saat pas saya berhasil saya tunjukkan. Nah, alhamdulillah sekarang beli harga berapapun loss gitu. Ya namanya itulah tantangan seorang laki-laki itu ya. Memang segala sesuatu itu perlu dicoba. Jadi enggak ini takut, ibarat mau nyangkul takut kecangkul ya. Tapi nggak jadi gitu. Jadi tekad niat harus bulat. Seperti itu, Pak Teman. Oke, siap. Terima kasih sih atas waktunya sih. Nanti kita lihat ke kandang ternak. Oh, siap. Oke, sama-sama ya. Nanti lanjut aja. Oke.